Cek 1 2 oke. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di awal bulan kita sudah melihat bagaimana sebuah pemahaman Alkitab mengenai dosa warisan atau dosa yang kita tanggung Bapak Ibu dari Adam dan Hawa sampai kita saat ini. Dan kita sudah melihat bersama-sama bagaimana sebagai orang percaya kita itu perlu belajar untuk membedakan yang baik dan yang benar, membedakan antara yang benar dan yang salah, yang baik atau dengan yang jahat. Mengapa? Karena kita sebagai orang percaya walaupun sudah diberikan anugerah untuk percaya pada Kristus, kita menyadari bahwa kita punya dan masih punya kecenderungan untuk memilih yang baik dan yang jahat. Zaman sekarang kita buka sosial media. Jadi saya waktu kok di IG saya suka save ada banyak. Mulai dari badminton karena saya lagi asik badminton, semua taktik tiba-tiba feed saya dipenuhi badminton semua. Waduh gawat cilaka gitu. Badminton mulai dari yang funny, itu ada folder khusus yang funny, yang lucu-lucu. Jadi kalau saya udah pusing-pusing, lucu-lucu ketawa sendiri gitu loh. Apalagi ada yang kalau yang Chihuahua ya, bicara ya, dia ada bapak-bapak dia share Chihuahua. Nah, tapi ada satu folder khusus, judulnya saya kasih How Should We Response? Bagaimana kita merespons? Dan setiap kali saya buka IG selalu ada yang saya masukkan, saya save. Bagaimana saya merespons kalau saya berada dalam situasi seperti ini. Dan itu penuh Bapak Ibu, udah ada ratusan video yang ini sangat mencurigakan kalau dari perspektif Alkitab. Dan itu banyak. Nah, bagi saya beruntung karena sudah ada pendidikan teologi. Jadi langsung bisa sortir mana yang baik, mana yang abu-abu, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang harus saya pikirkan ulang, dan mana yang jelas-jelas salah. Gitu. Jadi di folder itu isinya itu semua. Sama seperti video yang Bapak Ibu pernah lihat di minggu pertama, nah itu saya kompilasi dari apa yang saya tonton. Nah, tetapi Bapak Ibu kita perlu juga belajar, kita semua belajar untuk bisa membedakan apa yang baik dan jahat. Dan kita akan menggunakan 4 cara untuk membuat pilihan yang benar, dan kita akan menggunakan 4M. Pertama, mempertimbangkan pilihan. Dan yang kedua, membandingkannya dengan jalan Allah. Yang ketiga, mengambil komitmen untuk mengikuti. Jadi setelah kita tahu ini jalan Allah, ambil komitmen. Dan yang keempat, Bapak Ibu, kita itu mengandalkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saat kita mulai diperhadapkan dengan pengambilan keputusan atau sebuah situasi, aku harus berlaku apa? Pertama-tama kita itu menyadari bahwa hidup kita itu sangat dipengaruhi oleh insting atau kebiasaan. Kita kalau ada pasangan marah, otomatis kita merespons. Biasanya kita nggak mikir panjang. Anak membuat ulah, kita biasanya otomatis merespons. Saat kita mungkin hampir ditabrak di jalan, kita biasanya tubuh kita sudah otomatis merespons. Sama seperti kita sekarang kalau buka HP, kita nggak perlu mikir ya, tombol home yang mana? Oke, bentar ya, saya mau balik ke home. Ini home. Aduh, salah mau ganti aplikasi. App mana back yang tanda ke kiri, mana back. Okay. Oh, mau cari banking BCA, kita tulis search-nya mana search. Oh, harus di scroll ke atas, terus diklik, terus BCA enggak. Kita udah otomatis, bahkan kadang-kadang kita udah tetap itu udah tekan. Kita naik motor dan kita mobil, kita udah nggak mikir karena tubuh kita mengikuti insting dalam kebiasaan. Dalam hal itu, tapi kita menyadari bahwa mengikuti insting dan naluri tanpa mempertimbangkan pilihan itu bahaya. Contohnya, berapa banyak dari kita yang stres kalau ada orang mau belok ke kiri tanpa pasang sen? Pengennya kita habek kan? Nggak pasang sen. Badannya udah ke kiri, ini kayaknya ke kiri, gua dari kanan, atau enggak gua klakson biasa. Gitu. Dan itu berkali-kali. Yang punya motor kayak gitu, yang punya mobil kayak begitu. Jadi tubuhnya sudah terbiasa, tapi terbiasa dengan cara salah. Belok kiri nggak pernah sen kiri, belok kanan nggak pernah sen kanan. Tubuhnya sudah terbiasa. Tanpa spion. Bagi saya bingung orang kalau tanpa spion. Saya aja setiap kali naik motor, mau nyalip belok kanan spion. Orang tuh pede-pede aja. Kadang-kadang ada yang kayak sadis. Dia mau belok kiri lihat pakai leher gitu. Mantep banget ini si bapak. Lihat kiri kanan dia pakai sudut matanya kan. Tapi tubuh kita kebiasa. Dikasih spion, orang itu nggak bisa lihat spion. Karena tubuhnya udah biasa. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai orang percaya, kita nih murid-murid Kristus. Tubuh kita punya kecenderungan dosa, jadi setiap kali kita memilih, kita perlu mempertimbangkan pilihan.
kita tidak mengikuti insting. Kita perlu bertanya, langsung ambil jarak. Oh Tuhan, yang menentukan ini berhak, yang menentukan apakah ini baik dan jahat, benar dan salah, siapa? Aku atau Tuhan? Selalu ambil waktu Bapak Ibu hanya sekitar 30 detik. Mirip kalau kita lagi marah. Setiap kali kita lagi marah, jangan asal bunyi. Kita biasa ambil tarik nafas dan minum. Dalam public speaking, kalau kita sudah mulai panik dan kecepatan berbicara sudah tinggi karena kita udah tegang, salah satu tekniknya adalah selalu siapin air putih di meja. Kalau sudah mulai panik, sudah mulai tegang, mulut ngomong sudah mulai terlalu cepat, ambil air minum sedikit. Taruh, kemudian nanti kita ngomong lagi. Nah, Bapak Ibu, itu yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Jadi, kita tidak mengikuti naluri, atau kita tidak mengikuti insting kita. Tanya, apakah ini keputusan moral, dan penentunya siapa, aku atau Tuhan? Bapak Ibu, kita buka 1 Samuel 24 ayat 6. Kita akan melihat beberapa ayatnya, Bapak Ibu. 1 Samuel 24 ayat 6. Ini kisah Daud yang dikejar-kejar oleh Saul, dan Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. 1 Samuel 24 ayat 6. 1 Samuel 24 ayat 6. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Ayat 7. 1 Samuel 24 ayat 7, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, iya. Iya. Apa? Bapak bisa bayangkan nggak posisi di mana kita mau dikejar-kejar dan mau dibunuh, dan kali ini pengejar kita berada dalam posisi lagi masuk ke gua di daerah En-Gedi, dan dia mau kencing si Saul itu. Kebetulan Daud dan pasukannya berada di dalam gua itu, dan mereka bersembunyi tanpa ada yang tahu. Mereka ada di gua itu, ada banyak gua, tapi di gua ini pas banget Saul kencing lagi di situ. Ini orang yang mau bunuh ya Bapak Ibu ya, orang yang ngeselin kita aja kita pengennya balas dendam kan. Apalagi kalau dia jatuh atau rusak, mati makanya rasain, pengen sumpah serapah Bapak Ibu. Ini bukan sekedar menyakiti tapi pengen bunuh. Dan anak buahnya Daud ngomong, gas bos, gas. Tinggal tebas aja itu leher, tusuk aja. Dan lucunya memang Saul waktu itu mau melakukan hajatnya sendiri tanpa ditemani pengawalnya. Nah Bapak Ibu, pada saat ini Daud itu memikirkan dan membandingkan apa pilihannya. Nah ini nanti sudah dikaitkan dengan poin yang kedua sebenarnya. Dia membandingkannya dengan jalan Allah karena dia tahu si Saul adalah raja yang diurapi Tuhan dan bukan atas pedangku lah dia mati. Bukan. Dan itu adalah bagian dari dosa. Nah, lain halnya waktu di 2 Samuel 11, waktu Daud menjadi raja. Waktu Daud menjadi raja, dia tidak mengikuti berperang. Dia kirim anak buahnya untuk ikut berperang, dan dia menikmati harinya di atas sotoh rumah. Lagi dia berjalan-jalan di atas sotoh rumah, dan dia melihat, ya namanya istana lebih gede daripada ruko, lebih tinggi daripada ruko. Prajurit-prajurit biasanya itu tinggal di rumahnya di daerah sekitar kastilnya raja. Dan dia melihat istri dari Uria lagi mandi. Dan dipanggillah Uria, istrinya Uria, Bathsheba itu ke dalam kastilnya. Dia nggak mikir panjang, dia mas-kamas sekali tidak mempertimbangkan pilihannya, apa yang aku lakukan. Pria yang sudah mempunyai lebih dari 3-5 istri. Daud berpoligami, sudah punya istri. Kadang-kadang kita berpikir, kalau poligami nggak mau punya cewek lagi. Jangan, Daud punya loh Bapak Ibu. Dan dia tidak mempertimbangkan pilihannya. Baru setelah Nabi Nathan menegur dia lah, baru dia bertobat. Dia tidak mempertimbangkan pilihan. Dia mengikuti instingnya sebagai seorang raja. Orang sudah lama menjadi raja, 10, 15, 20 tahun. Ngomong A, ngomong B, semua ngambil. Dia lupa Bapak Ibu untuk mempertimbangkan. Siapa sih yang menentukan ini? Tuhan atau saya sendiri? Ini memang menjadi masalah bagi Daud dan juga Absalom dengan ratusan selir dan permaisurinya.
karena mereka sama sekali membiarkan insting seksual mereka untuk bekerja. Termasuk juga sih sebenarnya mereka mengambil wanita-wanita ini karena kawin politik ya. Tapi itu juga bagian dari dosa di hadapan Tuhan. Nah, setiap kali kita mengambil keputusan, coba ingat dan ambil waktu sejenak, mundur, tarik nafas dan berpikir, ini keputusan moral atau tidak? Ini hal yang baik atau hal yang jahat? Ini hal yang benar atau hal yang salah? Itu langkah pertama. Nah, Bapak Ibu, langkah yang kedua adalah kita perlu membandingkannya dengan jalannya Allah. Kita bandingkan dengan jalannya Allah. Setelah kita mempertimbangkan bahwa pilihan kita itu, wah ini penting ini sesuatu yang bahaya nih. Baik atau jahat, benar atau salah, Bapak Ibu, dan ini kita perlu melihat dan mulai berhati-hati. Di dalam Kejadian 39 ayat 8 sampai 9 kita mengingat kisah Yusuf, di mana dia seorang tangan kanan Potifar, seorang jenderal di Mesir, dan dia diberikan kepercayaan banyak hal. Sampai Tante Poti ini melihat, tante dari istrinya si Potifar ini melihat bahwa Yusuf itu betapa elok dan muda, gitu, dan mengajak dia tidur atau berhubungan seksual. Kejadian 39 ayat 8 sampai 9, Yusuf langsung berkata, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Dia mempertimbangkan pilihan-pilihannya, dia ambil waktu, dan dia langsung dengan cepat menjawab. Ini dosa, dan ini kekejian di mata Allah. Dan engkau istrinya. Nah, Bapak Ibu cukup menarik, karena di zamannya Yusuf belum ada 10 hukum Taurat ya, Bapak Ibu. Belum ada loh. Yusuf bisa kan melanggar, nggak salah loh. Ya, kalau manusia pengen les, peraturannya kan nggak ada untuk mengambil barang orang lain tanpa izin. Nggak ada peraturannya. Jadi aku ambil dong. Nggak ada kok, hukum Taurat itu baru ada mungkin beberapa ratus tahun setelah ini. Waktu nanti bangsa Israel keluar dan mereka bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Ada 1000 alasan bagi Yusuf untuk tidak menolak. Siapa juga yang tahu? Tetapi Yusuf memilih dan mengetahui bahwa ini adalah dosa besar di hadapan Allah. Dia membandingkannya bukan dengan logika sendiri, ya. Dia membandingkannya dengan jalannya Allah. Dia bukan membandingkan dengan instingnya sebagai laki-laki, tetapi dia langsung bandingkan, ini bukan yang Tuhan kehendaki. Bagi sebagian kita, Bapak Ibu, ada begitu banyak keputusan yang kita ambil, perlu kita mundur ke belakang. Dalam Kejadian 39, ini kan dia ditembak langsung ya, di tempat ya, lagi ngomong ini sama wanita ini, yang tentu saja pasti cantik sekali pada saat itu, dan dia harus sepersekian detik memutuskan. Kita bersyukur dan melihat Yusuf adalah pribadi orang yang berintegritas dan memahami kekudusan Allah. Karena nanti kita tahu waktu dia berkali-kali dia diserang, waktu dia diserang di sini, dia tetap memilih jalan yang benar. Nah, Bapak Ibu, kita juga perlu belajar untuk melihat bagaimana cara membandingkan dengan jalan Allah. Ada 3. Bapak Ibu, setiap nanti kita melihat Alkitab itu berisi perintah-perintah Tuhan. Oke. Perintah yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh. Nah, perintah ini didasarkan oleh prinsip. Ada prinsip. Disebut prinsip karena prinsip ini berlaku di sepanjang zaman, di segala tempat, dan di segala waktu bagi semua orang. Prinsip itu lebih luas. Nanti kita akan pelajari. Saya siapkan 3 contoh yang cukup menarik, Bapak Ibu. Karena prinsip ini berasal bukan dari logika kita, ya, bukan berasal dari sosial media yang kita tonton, bukan berasal dari bokapku ngomong gitu, nyokapku ngomong gitu. Oke. Jadi harus bisa bedain. Prinsip ini berasal dari pribadi, si pemberi perintah. Namanya adalah Allah. Jadi waktu kita mendengarkan perintah dari Tuhan, kita cek apa prinsipnya, dan kita lihat lagi apa pribadi Allah yang mencerminkan prinsip itu. Kita kasih contoh. Yang pertama, Bapak Ibu,
Contoh kasus sederhana, anak ngulah, buat kesalahan. Nah, kita memiliki dua pilihan. Kita memiliki pilihan. Sebagian dari kita akan begitu sangat impulsif untuk menjadi marah. Menghukum di dalam kemarahan. Ya, menghukum di dalam kemarahan. Bukan menghukum di dalam kasih, tapi menghukum karena aku marah. Bapak Ibu bisa kerasa bedanya ya? Menghukum di dalam kemarahan. Lagi sensitif kita. Ada sebagian dari orang tua masa bodoh lah, udahlah biarlah gitu, nggak penting, karena memang mungkin standar kita baik dan benar kita nggak tahu, dan kita ngerasa kayak udahlah nggak penting itu, dan kita nggak disiplinkan. Di dalam Alkitab ada dua perintah berkaitan dengan kemarahan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Bisa nggak marah tanpa berbuat dosa? Bisa. Kita bisa marah tanpa anak, tanpa kita bisa menghukum anak atau marah kepada anak tanpa berbuat dosa. Berarti kemarahannya kemarahan terkontrol, bukan kemarahan impulsif, Bapak Ibu. Nah, sebagian kita ini mungkin realitas yang sulit, karena kita mungkin berpikir, wah kalau gitu saya bisa marah dengan berdarah dingin dong. Gitu, udah nggak ada perasaan. Enggak. Kita bisa menjadi marah dan menghukum anak kita, tapi tidak dengan berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Di bagian lain kita dikatakan bahwa ayah-ayah janganlah menyakiti hati anakmu. Ada kata-kata, ada perilaku yang bisa membuat anak kita luka hati. Itu perintah. Bisa hukum, bisa tegur, tapi jangan sampai anak kita kepahitan. Bagaimana bisa membedakannya? Ya belajar. Di Alkitab diberikan prinsip, perintah dan prinsip, kita perlu nanti melihat secara psikologis bentuknya seperti apa. Misalnya, kalau kita menghukum, yang kita pukul adalah betis dan pantat, bukan ini. Dan kita tidak pernah mukul pakai tangan, kita harus mukul pakai sebuah alat. Karena tangan itu bersifat pribadi. Karena aku menyentuh. Dan kita pakai alat. Itu beberapa prinsip psikologis. Di Alkitab nggak ada. Tapi kita bisa melihat Bapak Ibu ada beberapa kebenaran-kebenaran di luar yang Tuhan pakai untuk menolong. Sehingga anak kita cenderung untuk tidak kepahitan. Bisa marah, tapi tidak kepahitan. Itu bagi kita yang marahnya impulsif Bapak Ibu. Reaktif. Kesalahan langsung. Marah, muka itu kayak melek merah. Nggak bisa terkontrol. Marah itu nggak terkontrol. Bagi sebagian dari kita, udahlah gitu aja, udah nggak apa-apa, biarin aja. Anak kita menjadi anak yang tidak tahu etika, tidak tahu etiket, tidak tahu mana benar dan salah. Untuk kita, perintahnya adalah didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang. Kenapa kita bisa melihat anak-anak kita atau di berita menyimpang? Hajar mama. Saya kadang-kadang saya lagi lihat saya lagi ikutin channel tentang horrifying facts ya. Jadi suami bunuh istri, kemudian dimasukkan ke dalam penghancur es, ada yang dikubur, ada yang suami bunuhin baik mamanya, istrinya, anak-anaknya, macam-macam Bapak Ibu. Dan saya melihat kenapa kok bisa terjadi? Karena orang tua tidak mendidik anak dengan baik. Anak kita berantakan, 50% ada kemungkinan karena kita tidak mendidik dia. Nah, pertanyaannya adalah mendidik dengan cara apa? Waktu kita baca sosial media aja terus dan nggak bertanya Tuhan, sudah dipastikan pendidikan kita pasti salah. Dan itu resiko Bapak Ibu yang harus kita tanggung. Amsal 22 ayat 6. Perintah Tuhan. Perintah Tuhan ini muncul dari mana? Dari prinsip. Ini cuma prinsip yang bisa menolong kita secara umum. Kita prinsip pengendalian diri. Bisa marah, bisa menegur orang, tapi ada pengendalian diri nggak? Prinsip pendidikan yang bertanggung jawab. Kita ingin mendidik anak kita dengan bertanggung jawab. Prinsip ini muncul dari mana? Dari karakternya Tuhan. Tuhan kita, prinsip ini mencerminkan kesabaran dan keadilan Allah. Yang meskipun kita seringkali melakukan kesalahan, umat kita melakukan kesalahan, Allah mendidik kita dan mendisiplinkan kita. Allah tidak membiarkan kita. Udah nggak apa-apa anakku berdosa, yang penting kalian masuk surga. Enggak ya. Di dalam Ibrani Allah berkata, berbahagialah orang-orang yang disiplin oleh Tuhan. Karena kita adalah anak-anaknya. Tuhan mendisiplin sehingga kita sebagai orang tua harus mendisiplin. Oke ya. Jadi bukan karena kata orang, kamu mendisiplin, kan kamu harus, kan kamu. Bukan karena kita orang tua, bukan karena teman-teman kita, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang mendisiplinkan umatnya. Mengapa kita sebagai orang tua tidak mendisiplin anak kita? Dan Allah juga
dalam pendisiplinannya, dia mengendalikan kemarahannya dan tetap mencintai kita yang berdosa. Kita juga dipanggil untuk mendidik anak-anak dengan sabar dan kasih, sebagaimana Allah juga dengan sabar dan mengasihi kita mendidik. Di perjanjian lama Allah mati. Tapi sebenarnya itu cuma beberapa dosa tertentu sih. Beberapa dosa tertentu. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan nggak ya, Allah yang kudus, yang satu dosa aja dia benci. Ya, satu dosa dia benci. Jika kita berhadapan dengan Allah yang kudus, kita akan mati. Karena kita manusia pendosa. Ya, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan dulu ini. Allah ini kudus, bahkan kita dekat dalam keadaan berdosa pun kita mati. Pada saat yang sama, Allah menahan kemarahannya dan tetap belajar memberikan kesempatan bagi orang untuk bertobat lagi dan lagi dan lagi. Bagi Allah yang kudus untuk bisa mengasihi manusia itu sulit, Bapak Ibu. Sebagai contoh, kita perfeksionis, sebagian dari kita perfeksionis. Rapi, bersih. Sebagian dari kita itu disiplin. Ada tingkat disiplinnya tinggi. 10 dari angka 0 sampai 10, 9, rajin. Dan kita melihat anak kita kerajinannya 5, 4 poin. Tapi kita tidak berusaha memaksakan kedisiplinan kita atau perfeksionis kita kepada anak. Capek loh. Capek ya Bapak Ibu. Kita seseorang yang kalau jawab orang sabar. Udah, kamu belajar sabar. Anak kita kalau udah ngomong atau pasangan kita udah ngomong capek loh Bapak Ibu. Bagi orang yang sudah sangat sabar, kok anak gua begini, kok istri gua begini, atau oh suamiku kok begini. Bukan menurunkan standar ya, standar tetap, tapi berusaha mengasihi orang yang secara karakter lebih lemah daripada kita itu susah. Allah melakukannya karena Allah kudus. Sekarang bagaimana mungkin kita sebagai orang percaya membiarkan kemarahan kita begitu reaktif dan impulsif, tidak tarik nafas, tidak minum tenang. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Tapi langsung gas. Kenapa? Karena Allah kita sabar, Allah kita juga adil. Kenapa Allah kita adil? Kadang-kadang kita marah. Saya ingat kalau mama saya marah itu nyokap saya nggak ada ya, wah ini boleh ngomongin. Enggak sih, biasa juga saya ngomongin kan di depan. Saya masih ingat kalau kita kecil kalau marah, dia itu siapa yang lakukan gitu loh. Kita pada diem, semua pada takut. Akhirnya saking takutnya bahkan orang yang nggak bersalah pun jadi ngaku. Kamu yang lakukan. Habis itu langsung percaya aja. Ya tapi mungkin waktu itu capek ya, karena namanya anak-anak ya. Kita lahirnya bedanya setahun setengah semua, setahun 13 bulan Bapak Ibu. Anak-anak yang punya anak berderet setahun itu stresnya itu 3 kali lipat. Saya bisa paham. Tapi kita bisa ngelihat kadang-kadang kita begitu reaktif dan kita nggak tanya, apa yang terjadi Dek? Apa yang terjadi Kak? Siapa yang mulai? Apa yang kamu lakukan tadi? Kita nggak nanya. Karena kita reaktif dan impulsif. Kita dengar kata orang, kita santap itu. Allah adalah Allah yang adil. Umatnya ngomel, Tuhan orang itu bejat, jahat. Kira-kira Tuhan langsung hukum nggak? Belum tentu, karena Tuhan tahu. Tuhan cek faktanya. Oh bukan, yang dia lakukan nggak salah, sebenarnya kamu yang harus bertobat. Berarti Tuhan dengar nggak doa orang-orang yang pengen Tuhan sambar petir sama dia? Berikan hukumannya? Enggak lah. Karena Tuhan tahu dan Tuhan adil. Jadi kita melakukannya karena pribadi Allah melakukannya. Dari perintah kita lakukan karena kita kan pengen menjadi seperti Allah. Kita pengen menjadi murid-murid Kristus. Jadi itu yang kita lakukan. Contoh yang kedua Bapak Ibu, perintah, prinsip, lalu pribadi. Nah, masalah antar jemaat, komunikasi sakit hati. Di ini berbagai gereja itu terjadi dan semuanya itu terjadi. Di dalam waktu kita mengalami masalah antar jemaat atau antar keluarga dalam komunikasi atau sakit hati, ada perintah Tuhan. Sadar nggak? Perintah Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Bukan ngomong, bukan nyebarin, cari fakta, karena kita tahu nanti di dalam pribadi Allah adil. Apa yang terjadi ya Tuhan? Saya setiap kali dengar, mungkin sebagian dari kita orang-orang lama, Bapak Ibu, ada hal-hal yang pernah terjadi di pasar Minggu. Dan kisah-kisah yang lampau. Dan saya selalu tanya satu orang yang lain, saya tanya semua pelakunya, Bapak Ibu, semua yang terlibat di dalamnya. Dan cukup menarik ya Bapak Ibu, saya menemukan ada begitu banyak
informasi yang berbeda-beda loh. Itu cukup menarik sekali bagi saya. Saya bahkan sampai tercengang-cengang gitu kayak, wow, gitu loh. Ini dan ini dan ini dan ini. Terus saya tanya, terus saya pikir-pikir, mereka pernah ngecek nggak sih apa yang terjadi? Pernah nanya nggak? Nah ini berkaitan dengan nomor satu juga ya. Saat kita ada kemarahan, kita tersinggung. Bapak Ibu, bagi yang ikut persekutuan dari Rabu, kita sedang belajar konsep relate strong. Bahwa konflik itu terjadi karena kita punya luka hati, kebutuhan emosional. Kita tidak dihargai, kita tidak diakui, kita tidak disayangi, kita tidak merasa aman. Dan itu muncul ke dalam respons. Nah, nanti mudah-mudahan Bapak, nanti September ya kita kerjakan ya. Nanti September, 4 bulan itu kita akan coba switch, kita akan latih itu bersama-sama. Demi kesejahteraan kita semua Bapak Ibu, baik di gereja maupun apa. Bersiap untuk mendengar, kumpulkan informasi sebanyak mungkin. Dan kita mulai menyadari, mana fakta, mana asumsi. Bisa bedain ya Bapak Ibu ya, mana fakta. Fakta pertama adalah, misalnya Pak Afwi tidak mengajak saya makan, tapi mengajak pengurus lain makan. Misalnya contohnya, faktanya, mereka bertiga lagi makan di satu tempat. Kok saya nggak diajak? Dan saya lihat ini pengurus semua. Ini imajinasi, karena imajinasi memang belum ada, nggak ada. Kemudian asumsinya apa asumsi saya? Oh gitu ya Pak Afwi ya. Sombong dia. Kayaknya dia udah mulai bangun gap sama saya. Kepikir? Bisa bedain ya Bapak Ibu ya? Fakta sama asumsi. Asumsi itu muncul karena emosi kita memang nggak ready. Kita orang yang mudah tidak dihargai, kita merasa mudah disakiti, kita self esteem kita rendah, kita merasa pikiran kita negatif, apalagi kalau pengalaman kita buruk. Lah, pikir faktanya apa? Oh, Pak Afwi mengajak para pengurus makan. Udah, itu fakta. Bagaimana menemukan asumsi? Tinggal tanya, wih, ya udah ngomong aja sambil bercanda. Ih, Pak, daripada emosi atau dia melendam, ngomong aja, sambil bercanda. Wah, Pak, enak banget kemarin minggu kemarin. Wah, kok bisa ngajak makan nih sama pengurus nih? Iya so, rupanya gini. Oh, baru tahu alasannya. Daripada gunakan asumsi. Nah, kita itu banyak terjadi Bapak Ibu, antara fakta sama asumsi nggak bisa bedakan. Antara 5 panca indera sama pikiran kita dan hati kita yang terluka nggak bisa bedakan. Nanti kita pelajari di bulan September, khusus 4 bulan ya Bapak Ibu. Khusus 4 minggu di sana. Berkata-kata. Perintah, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik dan membangun, di mana perlu supaya mereka mendengarnya berkasih karunia. Coba Bapak Ibu pikirkan kembali dalam setiap konflik yang kita alami di rumah, di sekolah, di gereja, di kantor. Waktu kita ngomong, kata-kata kita membangun atau kotor? Biasanya sih kadang-kadang biasanya kotor. Karena kan kita sakit hati nih. Saya kan sakit hati. Saya akan ngomong dong, iya ya si Pak Afwi kok brengsek juga kayak gitu orang ya. Enak loh makan, dia makan sendiri loh sama pengurus. Kenapa saya nggak diundang ya? Oh gila ya, dia kayaknya udah mulai bangun gap ya, dia kayaknya udah. Kemudian mungkin di dalam gereja, dalam pengalaman saya mungkin ada ini. Dulu saya di gereja yang pernah punya politik, ngegap. Kemudian saya udah mulai ngerasa tuh pikiran saya, ini kayaknya dia sudah mulai ambil power nih di pasar minggu. Woi, ngajak makan woi. Bukan ngambil power, nggak ada hubungan dengan ngambil power. Bagaimana saya tahu? Tinggal ngomong santai. Pak, tumben Pak, kok bisa ngajak pengurus? Saya kok nggak diajak? Iya, kan gini. Oh, rupanya karena itu. Tapi kalau saya udah simpan itu, perkataan saya udah mulai kotor kan? Nah, kebetulan kata-kata saya jarang kotor. Pikiran saya kotor. Oh, mulai dia pengen take power, dia pengen take control, dia udah mulai begini, dia udah mulai kata-kata. Oh, aku ingat itu dia itu persis itu kayak pendeta gua sebelumnya, atau misalnya pernah disakiti. Saya kebetulan belum pernah disakiti oleh gereja, cuman saya sebelumnya kayak gini. Saya ingat dulu gini. Menyebar. Kemudian akhirnya apa yang saya lakukan? Saya cari backingan. Semua orang yang merasa tersakiti akan cari backingan. Ibu Rita tahu? Udah mulai ya? Lili, tahu nggak? Pak Jamal, mau tanya nih, itu kenapa ya si Pak Afwi kok ngajak pengurus? Apa hubungannya Pak Jamal sama pengurus, Bapak Ibu? Nggak ada hubungannya. Nanyanya sama orang yang salah lagi, bukannya nanya sama orang langsung. Perkataan kotor dipakai. Itu muncul dari mana Bapak Ibu? Prinsip memiliki kemampuan mendengar yang baik. Kristen nggak Kristen, prinsip ini penting kan? Setiap kali kita yang belajar public speaking dan ilmu komunikasi, kita belajar bahwa
apa yang kita ngomong, seringkali kita cernanya beda. Jadi kita konfirmasi dan klarifikasi. Oh, maksud ibu apakah ini? Maksud bapak apakah ini? Dan itu terjadi waktu saya mengikuti rapat sinode, waktu saya mendengarkan konflik, waktu di saat juga, waktu di STRI. Dan itu banyak sekali terjadi Bapak Ibu. Kayak, oh iya ya, saya tidak benar-benar mendengar dengan baik. Saya memilih-milih apa yang saya dengar. Prinsipnya sama ya, Kristen, non-Kristen sama. Karena prinsip itu berlaku bagi semua orang. Dan pengendalian diri. Saya tidak langsung ujuk-ujuk. Kenapa saya mengendalikan diri? Karena Allah pengasih dan sabar. Allah tidak reaktif, Allah tidak impulsif. Allah kita pendengar yang baik. Saya nggak bisa berikan banyak ayat ya, contohnya mungkin misalnya kayak ada beberapa ayat yang lainnya misalnya tentang Allah itu pendengar yang baik. Mazmur 66 ayat 19, sesungguhnya Allah telah mendengar, ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Allah kita adil, Allah kita pendengar yang baik, Allah kita rasional, Allah kita tidak reaktif dan impulsif. Sehingga kalau kan kita pengen jadi murid Kristus ya Bapak Ibu, kita jadi orang Kristen kenapa? Pengen serupa dengan Tuhan Yesus, sifat kita dan karakter kita. Berarti apa yang harus kita lakukan? Jangan, oh kalau Allah berada dalam posisiku, apa yang akan dia lakukan? Karena kita pengen menjadi seperti Allah. Karena pribadi Allah. Contoh ketiga. Nah, ini contoh ketiga seru nih. Jadi contoh ketiga ini Bapak Ibu, ini terjadi karena waktu saya di gereja, 2 gereja sebelumnya waktu saya di Bandung, saya datang dan saya disambut dengan anak pemudi menangis. Dia menangis. Terus gue bingung. Kayak baru 1 minggu lah, baru 1 minggu. Saya kayak duduk di youth, di kebaktian youth. Nangis, terus ada teman-teman yang cewek, ada cowok satu. Terus kayak, ada apa gitu. Cerita, rupanya dia dideketin cowok, ajak jalan, tapi cowok ini juga ngajak jalan cewek lain, dan ini udah relatif serius, udah ajak jalan 2-3 kali dan ajak makan. Terus saya agak bingung, dan dia memberikan perhatiannya beda antar temen sama kayaknya udah ada unsur. Cewek biasanya lebih sensitif di situ. Dan kemudian dia pergi lagi sama cewek lain dan dia pacaran sama yang lain. Dan dia begitu nangis, lama loh, itu butuh 1 bulan Bapak Ibu. Akhirnya dia udah menikah sekarang sama orang yang lain. Cuma saya pikir-pikir kayak, apa yang terjadi ya? Terus saya dengar ceritanya, emang apa aja? Oh dia jalan, oh dia makan, oh dia telepon hampir tiap hari. Dan kemudian saya mulai agak bingung. Harusnya tuh suka, iya kan harusnya suka kan tetapi itu nggak dilakukan, malah jadian sama yang lain. Nah ini sangat lucu sekali. Nah Bapak Ibu, waktu kita belajar PDKT-in cewek atau cowok, dan ini mungkin juga kita bisa melihat bagaimana kita juga sebagai wanita atau pria membuka hati dengan mengajak jalan atau makan, antar jemput, atau berjalan-jalan dengan beberapa orang sekaligus yang kita dekati. Makanya saya kalau ngejar wanita, kejar 1, dan PDKT-in 1, dia nggak mau, baru saya kejar yang lain. Saya tidak PDKT-in 3, kemudian saya nanti menunggu mana yang terbuka 2. Bisa bayangin nggak kalau tiba-tiba dari saya kejar 5, 3 respons. Kemudian saya pilih salah satu, Bapak Ibu. Nah, kita harus berhati-hati dalam relasi lawan jenis, khususnya teman-teman kita yang belum pacaran, dan dengan entengnya berkata, kan saya temen, kan kita temen. Gitu. Jadi, Bapak Ibu perlu perhatikan itu. Perintah apa yang bisa menolong kita? Di Alkitab nggak ada, tapi ada yang sekilas mirip. Contohnya, Efesus 4 ayat 25, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Buanglah dusta, berkatalah benar kepada seorang lain. Matius 5 ayat 37, jika iya, hendakkanlah kamu katakan iya, jika tidak, kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Suka, enggak, ngejar, iya, PDKT, teman-teman. Harus jelas. Matius 15 ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi memang dari dalam pribadi kita orang yang mungkin pengen memberikan sinyal-sinyal yang bercampur, mixed signals antara suka tapi kayak nggak suka, tapi gitu. Jadi orang bingung. Kadang-kadang saya jadi pikir-pikir ya, kayaknya BTL ya, batak tembak langsung tuh lebih cocok kayaknya lebih alkitabiah. Suka, enggak gitu ngomong. Walaupun kadang-kadang kayak teman saya ya, dia lagi di angkot, lagi di bus, terus kayak dia cerita dia mau bukan ngakak sih, dia ketakutan. Dia lagi naik bus, dia mau pulang ke kampung, kemudian dia duduk di depan dan kayaknya sudah pernah cerita, cuma sih lucu banget sih. Terus dia ada driver orang Batak, teman saya orang Batak cewek. Terus nah dia berkali-kali katanya dia suka liatin ke kiri gitu loh, cewek gitu loh.
wah cakep juga ini kali ya. Habis itu ditanya, sambil dalam perjalanan, Dek, mau nggak jadi pacar abang? Kenalan nama juga belum Pak Bu. Kenalan namanya siapa Dek yang ngomong kayak dari mana Dek? Jakarta. Oh Jakarta. Oh belajar di mana Dek? Nggak ada basa-basi itu kayak. Dek mau jadi pacar abang nggak? Langsung ketakutan dia semenjak saat itu kayak mungkin butuh beberapa jam lagi nyampe ke rumah dia tuh kalau udah tidur dia pakai selimut gini. Udah ketakutan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dan itu lucu sekali. Jadi waktu saya di Kalam Kudus saya berpikir kayak oh ini yang terjadi ya. Dan itu saya juga mengakui kesalahan karena saya pernah melakukan itu kepada seorang teman wanita. Pasangan sih, pasangan saya. Jadi kita putusnya itu luar biasa karena saya tidak memberikan kejelasan. Mamanya telepon saya. Habis saya telepon sama cewek itu ya. Kemudian malam-malam tuh jam 11 ada telepon masuk dari satu daerah. Ya halo, suara wanita. Oh iya, maaf ya, Bu, ini siapa ya? Oh, ini mamanya Tit gitu loh, mamanya si ini gitu. Kaget gua. Jam 11 loh. Habis teleponan sama si cewek ini. Terus kayak, "Oh iya, ada apa, Bu?" Oh iya, saya dengar kamu lagi pacaran ya sama ini. Nah, itu tuh saya jadi terikat. Kayaknya saya nggak pernah ngomong pacaran loh sama si pasangan saya sebelumnya. Saya nggak pernah ngomong kata pacaran, yuk pacaran yuk. Tapi kita tiba-tiba kayak udah ngalir, terus dia kasih hadiah, terus saya ngasih hadiah. Oh iya Bu, gitu. Akhirnya itu baru pertama kali saya ngaku saya pacaran pakai mulut. Terus saya pikir-pikir, waktu anak perempuan itu nangis, waktu pemudi itu nangis di Kalam Kudus, Perlu brengsek juga ya. Dan akhirnya kita putusnya adalah mamanya ngomong begini, ini anak kami yang pertama yang lagi mau kuliah, dia ambil D3 waktu itu. Jadi dia berharap biar anaknya bisa fokus kuliah. Jadi intinya dia suruh ngomong putus, tapi caranya cantik. Anakku lagi kuliah, ini anak pertama yang lagi kuliah, ambil D3, jadi kalau boleh jangan pacaran dulu, biar dia fokus sekolah, katanya. Aku bingung, lah emang aku nggak pernah pelorotin itu cewek loh, aku nggak pernah minta barang apa-apa, terus apa yang salah ya? Nah cuman memang untuk kelemahan saya juga. Akhirnya saya, oh iya Bu, gitu. Saya tutup, mulai itu saya mulai kurangi frekuensi saya chat sama cewek itu. Pelan-pelan terus saya hilang. Bapak bisa bayangin nggak sakitnya tuh kalau jadi cewek? Karena kita teleponan tiap hari loh, tiap malam. Bukan pakai WA ya, pakai telepon. Dan kita punya satu nomor yang sama. Kan telepon gratis kan, M3 atau Telkomsel satu nomor sama. Jadi bisa telepon lama kan zaman dulu pakai telepon ya, sekarang mau WA ya, pakai data Pak Bu ya. Zaman dulu kita cari lo pakai Telkomsel atau pakai M3 atau pakai Indosat deh biar ada 1000 menit tiap bulan atau 2000 menit tiap bulan gitu loh. Itu terjadi. Dan setelah saya duduk itu saya baru sadar kayak, perlu ngapain ya dulu sama dia. Terus kayak, wah, di situ saya baru sadar. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Bapak Ibu harus ada kejelasan. Nah, Bapak Ibu ini muncul dari prinsip apa? Nah, semua orang juga tahu ya prinsip kejujuran ya. Ya, tahu dong. Transparansi. Kita nggak buat sinyalnya itu mix. Kayak, nah saya waktu itu di Bandung, saya pernah berteman, nah itu cukup aneh ya. Kadang-kadang itu bahkan anak pemuda satu atau dua, kalau mau cari cewek itu jangan kayak ikan. Tarik ulur, set, tarik, lepas, tarik, lepas. Dan saya sempat berpikir, ide bagus. Karena kalau ikan itu ditarik terus, dia nggak suka katanya cewek kayak gitu. Terus saya pikir-pikir kayak, kok kayak bego banget ya gue dulu percaya. Bego banget ya gue dulu percaya ya gitu. Setelah pikir-pikir, oh iya ya, itu transparansi nggak? Itu kejujuran nggak Bapak Ibu? Enggak loh. Masalahnya adalah saya tukang pancing yang punya 2 dan 3 kail. Mana yang gigit duluan baru gua tarik, baru tarik ulur. Bapak Ibu bisa bayangin nggak? Menghormati lawan jenis nggak itu? Coba pikir. Menghormati, kita bilang menghormati. Kan kita bilang mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sama. Kalau anak perempuan kita digitukan, kita keluarkan parang atau tidak? Tidak dong, kita keluarin parang ini. Brengsek juga ini perempuan kayak begini. Atau laki-laki kayak begini. Karena kita prinsipnya apa? Menghormati. Allah adalah pribadi yang transparan. Kalau Allah ngomong, Allah tidak pernah tutup-tutup.
Ada banyak misteri Allah dalam hidup kita. Tapi Allah sudah tahu. Tapi Allah sudah dengan jelas mengatakan, ini yang aku benci, ini yang aku suka di dalam Alkitab. Allah transparan. Allah itu bukan kayak SK sekarang, SK-nya berubah-berubah. Nanti SK-nya bulan ini berubah, SK-nya berubah. Kayak sekarang tuh kalau si aplikasi Adobe, yang aplikasi Adobe. Orang udah beli, tapi kalau mau keluar kena cas lagi. Itu SK-nya berubah-berubah. Allah kita itu bukan Allah yang moodnya berubah-ubah, yang kita kayak nebak-nebak. Bentar ya, Allahku saat ini moodnya lagi baik nih. Bisa minta banyak nih. Dosa dikit nggak apa-apa. Nah, ini Allah mood ini nggak. Allah jelas, transparan. Allah nggak ngomong iya, tidak. Ada banyak misteri, tapi Allah memberitahukan apa yang dia suka dan apa yang tidak suka. Kita tidak pernah nebak-nebak Allah, apakah Allah mengasihi kita atau tidak. Di Alkitab dikatakan, Allah mengasihi kita, kita tidak menebak-nebak Allah. Sekarang pertanyaan utamanya, kenapa kita harus membuat orang lain menebak-nebak kita? Seakan-akan membuat itu seru gitu. Berdosa ya Bapak Ibu loh. Nah Bapak Ibu, ini contoh-contoh yang saya juga terjebak nih lama sekali ini. Sampai saya pikir-pikir, iya ya, banyak hal yang kita itu nggak pernah terpikir. Ambil waktu, mana yang benar dan mana yang salah. Nah yang ketiga Bapak Ibu, ini pendek cuma satu slide, mengambil komitmen. Jika kita sudah tahu bahwa perintah ini yang penting dan kita pengen menjadi pribadi yang seperti itu, udah nih ya, oh benar, ini jalannya Allah. Sama seperti Yusuf, oh jalannya Allah nggak boleh berhubungan seksual dengan istri orang. Oh nggak boleh begini, oh harus begini, harus melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Oh harus begini atau harus begitu. Kita belajar komitmen. Di dalam Yosua 24 ayat 15, waktu bangsa Israel masuk tanah Kanaan, Yosua itu menantang umat Israel. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilih pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, kan mereka punya berhala. Atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Disebut komitmen karena kita akan gagal. Tapi karena kita gagal, oke, komitmen. Tuhan mengatakan iya dan tidak. Oke, standarnya itu Tuhan, bukan saya. Berarti saya mau belajar komitmen. Komitmen karena kita akan gagal. Tapi kita lurus lagi jalan. Kita bisa jadi gagal, kita lurusin lagi jalan. Kita gagal, kita lurusin lagi jalan. Ambil komitmen. Nah, yang terakhir Bapak Ibu itu mengandalkan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku dengan sangat kaya dan kemuliaan Yesus Kristus, Ia akan memakai kekayaannya dalam Kristus Yesus untuk memberikan segala sesuatu yang kamu butuhkan. Waktu banyak orang itu sulit untuk taat kepada perintah Tuhan karena kita curiga akan Allah. Apa yang iblis lakukan, ular lakukan kepada Hawa, prinsipnya sederhana. Dia cuma ngomong begini, masa Tuhanmu baik, masa itu nggak boleh kamu makan? Iblis memberikan sebuah ide. Di kampung-kampung mungkin iblis itu munculnya dalam hantu-hantuan, kuasa gelap, gitu loh. Di kota, iblis nggak bekerja dengan cara seperti itu, ada mungkin. Tapi iblis bekerja dengan menanamkan sebuah ide. Sebuah ide bahwa Tuhan tidak dapat dipercaya. Iya juga. Iya ya. Kalau aku makan buah pohon itu, aku bisa tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan iblis memasukkan sebuah ide, membuat Hawa ragu. Nah, kita kadang-kadang sulit untuk melakukan mentaati perintah Tuhan karena kita mencurigai Allah. Masa kalau jujur aku akan Tuhan berkati, nggak lihat tuh toko seberang tuh, nggak lihat tuh toko dua seberang tuh, kaya karena apa? Nggak jujur. Oh, tuh bisa punya banyak cewek tuh. Gimana caranya? Kasih sinyal itu berlawanan, mix. Atau jangan terlalu to the point lah gitu loh. Agak tarik ulur dikit gitu, rapi, keren dikit begitu loh. Dan habis itu kayak mereka tuh pacar 3. Tuh lihat tuh pacar udah 10 tuh ganti. Pacar udah 12, pacar udah 15. Itu baru pria mantap. Ini kita baru ngejar 1 ditolak. Salah teknik. Terus belajarnya nanyanya sama orang-orang yang nggak percaya. Waduh, cilaka. Salah sih. Kadang-kadang ada orang Kristen yang ngajarin kayak begituan. Soalnya saya diajarin di gereja gitu sama anak pemuda, Bapak Ibu. Terus kayak, ide bagus ya. Terus saya lakukan, dodol. Nah, Bapak Ibu, karena kita mencurigai Allah, jujur nggak ada gunanya, transparan nggak ada gunanya. Toh di dalam bisnis kita diajarin, lu jangan buka kartu semua kalau bisnis, ya kan?
Di satu sisi ada unsur-unsur yang baik dan tepat di mana kita memang tidak bisa menceritakan trade secretnya kita ya, rahasia kita. Tapi ada hal tertentu di mana itu akan berhubungan dengan kesejahteraan konsumen dan relasi kita antar satu sama lain sebagai pedagang. Kadang-kadang kita perlu memikirkan. Nah, saya belum tahu mana yang mana ya Bapak Ibu, tapi coba dipikirkan karena bukan saya pedagang. Bukan saya akuntan, bukan saya hakim, saya bukan pengacara. Jadi kita perlu masuk dan untuk menentukan mana yang salah dan mana yang benar. Ini keliru. Karena orang sering kali melanggar perintah Tuhan karena merasa Tuhan itu mencurigai Tuhan. Tetapi di dalam M yang keempat, Allah bersedia memberikan segala sesuatu yang kamu butuhkan, bukan inginkan. 2 Korintus, di Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Dan malah berkelebihan di dalam kekayaan, bukan kebajikan, ya. Di dalam terjemahan lain, dalam pelbagai perbuatan baik, karakter dan sifat kita bertumbuh sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih utuh. Psikologi Bapak Ibu akan bertanya, hubungan kita dengan manusia antar manusia itu paling penting apa? Pertumbuhan karakter kok, pengembangan karakter. Allah dari sebelumnya juga udah ngomong, pelbagai kebajikan, perbuatan baik. Kita lihat beberapa contoh-contoh yang baik. Contoh pertama, anak melakukan kesalahan atau ngulah. Saat kita mentaati perintah Tuhan, Tuhan akan menolong, melindungi melalui keadilan dan kesabaran. Dengan menghindari berbuat dosa saat marah, berarti bisa marah tanpa berdosa ya. Orang tua menjaga hubungan dengan anak tidak kepahitan, dan anak juga memiliki pertumbuhan emosional yang baik. Dia melihat cara marah yang baik itu seperti apa. Karena kita lihat bapak emak kita dong. Bapak Ibu bisa bayangin nggak, 18 tahun kita lihat cara orang tua kita marah. 18 tahun kita dilatih secara tidak langsung. Kita masuk ke kantor, kita masuk ke toko kita lakukan persis apa yang sudah diajarkan oleh orang tua kita, sadar atau tidak sadar. Jadi waktu kita menghindari berbuat dosa saat marah, oh bisa ya seperti ini. Dan di masa yang akan datang, Tuhan pengen melindungi kita dari luka hati karena anak. Karena ada tujuannya toh. Perintahnya ada tujuannya Bapak Ibu ya. Pemeliharaan Allah. Dengan menerapkan disiplin yang adil, jadi kita perlu mendisiplinkan anak kita, orang tua membimbing anak pada jalan yang benar, sehingga karakternya bisa benar, dan dia bisa menjaga mereka tetap berada di dalam jalan kebenaran. Karena 18 tahun mereka bersama-sama dengan kita, atau mungkin 21, 22, 23, 24 tahun, tergantung berapa tahun. Kansnya. Untuk di masa depan. Sulit ya Bapak Ibu ya. Tapi rupanya ada nih keuntungan yang sudah Tuhan berikan di masa depan dalam relasi kita dengan anak. Contoh yang kedua, masalah terjemaat. Kenapa kita mau mentaati perintah Tuhan? Perlindungan dari konflik yang dapat merusak persatuan. Allah melindungi kita dan jemaat kita dari kerusakan yang dapat disebabkan oleh kata-kata yang tidak terkendali dan emosi yang negatif. Melalui prinsip ini, persatuan dan kedamaian jemaat itu dapat dipelihara, mencegah perpecahan dan kesalahpahaman yang lebih serius. Mencegah kesalahpahaman yang lebih serius. Ada benefitnya, tapi kadang-kadang kita sulit melihat benefitnya karena kita, nomor satu tadi apa? Impulsif, kita reaktif. Kita langsung kayak, wah hatiku terluka dan tersinggung. Asumsi muncul 1000, asumsi yang negatif semua lagi, gitu loh. Asumsi yang negatif gitu loh, bukan yang positif. Waktu seorang ibu-ibu marahi saya gara-gara anaknya nggak pulang. Wah, bangke juga ya ibu ini ya. Waduh, pikiran saya udah negatif loh, asumsi kurang ajar ya, dia nggak respect sama hormat. Karena kebetulan orang kaya, Bapak Ibu. Orang kaya, dia rumahnya di dekat stasiun Kebayoran Baru, kan itu banyak apartemen. Dia tinggal di lantai paling atas, satu apartemen itu kalau nggak salah cuman satu lift, hanya ada 2 kamar. Bapak Ibu bisa bayangin nggak seberapa luas itu ruangan rumahnya. Anaknya anak sematawayang. Wah, itu butuh waktu sampai pikir, Per, coba tenang dulu. Pikirkan asumsi netral. Oke. Ibu ini sudah 60-an waktu itu, anaknya laki-laki sematawayang 1. Jadi, dia mengalami rasa takut. Anaknya adalah berhala dalam hidupnya. Dia ketakutan anaknya hilang. Dia ketakutan anaknya. Anak laki-laki loh ya. Ini anak laki-laki usianya 3 SMA loh. Bukan anak perempuan loh. Aku bisa paham ibu-ibu marah kepada saya karena anak perempuannya 2 SMP belum pulang jam 9. Saya paham Bapak Ibu. Anak laki-laki. Dan anak laki-laki ini punya HP namanya iPhone dan dia bisa hubungi emaknya. Kenapa emaknya hubungi saya? Berarti ada masalah relasi juga antara mereka kan? Oke, Peri,
ini lagi ada masa relasi ibu anak, sekarang ibunya ini lagi marah. Dia pengen ngechat mungkin nggak bisa, yang dia marahi kamu. Dia pengen melampiaskan kekesalannya, kejengkelannya, dia lagi emosi. Kamu perlu belajar mengerti. Nah, asumsi saya tambah. Saya nggak pernah nanya ibu ini, ibu kenapa ibu ngomong seperti itu? Saya nggak pernah nanya. Tapi asumsi saya tidak lagi negatif. Memangnya orang kaya kayak gitu ya? Karena memang gereja saya sebelumnya itu luar biasa. Jemaatnya cuma 100 kali ya. Jauh lebih dikit daripada Kartini. Tapi orang-orang kaya Bapak Ibu luar biasa. Mantap, dahsyat gitu. Sampai bingung saya. Gila, udah beli ruko 3. Terus mereka udah bangun lagi gereja baru 1. Kayak, keringat dingin saya begitu. Wah, kadang-kadang pikiran kita kan kayak gitu kan. Keluarga saya dulu, kalau kami keluarga kami tidak selalu berada di atas Bapak Ibu. Posisi bahwa, iyalah memang orang kaya sukanya kayak begitu. Nah, terus nanti mulai rasis kadang-kadang. Bisa jadi mulai rasis loh. Oh, memang orang Tionghoa kan sombong. Bapak Ibu bisa bayangin gak sih? Asumsinya ngeri loh Bapak Ibu ya. Buang langsung. Oke, asumsinya ada banyak. Ada yang netral. Dia kasihan, dia luka hati, dia begini. Oke. Melindungi ya dari konflik. Bayangin aja kalau saya akhirnya ke pelayanan dan saya tuh siap oleh ibu itu. Gitu. Atau enggak mulai doain atau mulai apa. Relasi itu kerasa. Pemeliharaan dan pertumbuhan spiritual. Mendengarkan dengan baik memungkinkan kita untuk lebih memahami kebutuhan dan pandangan sesama. Kita makin belajar, oh rupanya orang itu variasi karakternya. Variasi cara memahaminya. Oh kita belajar, kita seneng. Karena ada pertumbuhan karakter, pertumbuhan kognitif, khususnya pertumbuhan kognitif ya. Kognitif, oh iya ya, jadi rupanya bukan hanya karena ini ya. Oh bisa jadi karena ini. Oh iya. Dan kita lebih bisa berempati sama orang lain. Benefitnya banyak toh. Cuman kita nggak pikirkan. Kita belum pikirkan. Contoh yang ketiga, PDKT cewek atau cowok. Perlindungan dari sakit hati dan pemahaman yang salah. Dalam konteks PDKT ini melindungi kita dan orang lain dari kebingungan dan potensi sakit hati. Dengan jelas mengkomunikasikan niat dan batasan kita, kita dapat menghindari situasi di mana perasaan seseorang mungkin terluka karena ada harapan dan persepsi yang salah. Mantan saya ini terakhir kali saya lihat udah lama ya, bertahun-tahun yang lalu, dia itu pasang foto dengan seseorang yang tampaknya bukan Kristen. Dan di situ saya kayak langsung merasa bersalah. Per, apakah ini gara-gara kamu ya? Saya waktu itu anak STT ya Bapak Ibu ya, bisa bayangin ya. Saya anak STT, dan bisa jadi dia sangat kepahitan kali ya dengan pria, orang Kristen pula, anak STT bos. Gitu. Saya pikir kayak, aduh mudah-mudahan enggak. Terakhir kali saya tanya dulu mungkin udah lama ya, 10 tahun yang lalu, Cik, masih di ini enggak, di gereja itu enggak dia? Udah enggak sih, dia udah enggak ngajar sekolah minggu. Dia guru sekolah minggu. Saya kejar dia dulu waktu saya pelayanan EE Kids. Oh, dia cakep nih, saya kejar. Dan dia nggak pelayanan lagi. Terus saya mulai pikir, udah mulai hati saya udah mulai. Melindungi dari sakit hati. Bagi saya, melindungi dari rasa bersalah. Karena kalau kita makin mengasihi Tuhan, kita makin sadar, oh iya ada perasaan bersalah nih yang saya bawa. Kalau saya nggak lakukan, saya nggak perlu merasa bersalah sampai sekarang. Melindungi dari sakit hati dan pemahaman. Perlindungan dari hubungan yang tidak sehat, menjaga kejelasan dalam niat dan tindakan, melindungi kita dan juga membentuk hubungan yang sehat. Membentuk hubungan sehat. Jadi waktu kita nanti pacaran, waktu kita nikah, kita adalah orang yang memang cukup yang transparan dan kita jujur. Ya kita ngomong ya, iya, enggak. Sehingga relasi itu juga jadi lebih nyaman. Istri atau suami tidak melihat kita sebagai kayaknya ada yang disembunyikan. Ada yang ditutupi. Wah, ada yang disimpan-simpan nih. Kayaknya ada apa ini? Ada apa di belakang? Kecurigaan muncul, keretakan muncul. Karena kita mulai ragu-ragu, apakah pasangan yang kukenal ini selama ini benar atau penipuan? Bisa jadi kan? Jadi melindungi lo dari masa depan yang lebih buruk. Nah, Bapak Ibu, dan ini yang terjadi kenapa kita mau taat kepada perintah Tuhan. Kita pertimbangkan pilihan, kita bandingkan dengan jalannya Allah, mengambil komitmen untuk mengikuti jalan Allah, dan kita adalah perlindungan Tuhan. Nanti saya akan berikan Bapak Ibu prinsip-prinsip ini nanti di dalam PPT ya. Nanti Bapak Ibu coba lihat lagi dan belajar lagi mengkoreksi. Kita itu orang-orang percaya Bapak Ibu, dan kita tidak lepas dari dosa. Kita pasti akan terus berdosa dalam segala jenis keputusan. Tapi kita pengen belajar gimana caranya agar hidupku itu makin mengasihi Tuhan, makin selaras dengan Tuhan, memilih yang baik dan yang benar, sehingga Tuhan akan terus melindungi dan memelihara saya di hari depan.
Karena ada keuntungannya yang Tuhan berikan. Dan keuntungan-keuntungan ini Bapak Ibu, tidak ada keuntungan uang ya. Saya nggak ngomong uang, saya nggak ngomong kesuksesan, saya nggak ngomong sakit penyakit, tapi saya ngomong kekuatan karakter, perlindungan dari rasa sakit, kesatuan, pertumbuhan iman, pertumbuhan kognitif, sesuatu yang nggak bisa dibeli dengan uang. Ini bisa dibeli dengan uang Bapak Ibu. Sebagian dari kita memiliki rasa bersalah yang kita bawa sampai sekarang. Itu nggak bisa dibeli dengan uang loh untuk menghapuskan rasa bersalah itu. Karena kegagalan kita. Tuhan pengen melindungi kita dari itu semua. Dan mari kita bersama-sama Bapak Ibu bekerja untuk dan belajar. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, tolong kami Tuhan, tolong kami terus untuk bisa memilih jalan-jalannya Tuhan. Kami mengetahui Tuhan ada banyak hal yang kami perlu ambil waktu untuk kami renungkan, kami pikirkan kembali. Tuhan tolong berikan kami terus semangat, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk merenungkannya. Dan tolong kami Tuhan, kami ingin hari depan dan hidup kami di depan hidup penuh dengan sukacita, damai sejahtera, pertumbuhan iman, pertumbuhan karakter, sesuatu yang sangat menguatkan kami dan keluarga kami, kehidupan kami, di gereja kami. Tuhan tolong kami Tuhan, pimpin kami. Ini doa permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.